Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar cara untuk merekam layar desktop atau layar komputer melewat software. Di sini kita akan memakai software yang namanya OBS Studio. OBS sendiri itu ada kepanjangannya, yaitu Open Broadcast Software. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis di websitenya sendiri, obsproject.com. Di sini ada, kalian bisa memilih OS kalian, yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan menginstalnya di komputer saya. Kita langsung ke tutorial OBS-nya saja. Oke. Ini memang bukan tampilan pertama OBS. Ini sudah saya setting untuk merekam video yang saya ini. Oke. Tampilan pertama OBS Studio yaitu seperti ini. Oke, itu adalah tampilan OBS Studio pertama kali. Gelap bukan? Ya, karena itu belum disetting. Oke, selanjutnya kita langsung pergi. Bagaimana cara menyetingnya? Kita langsung pergi ke settings. Di sini akan ada muncul pilihan general, stream, output, audio, video, hotkeys, dan advance. Yang pertama kita masuk ke videonya dulu. Di sini ada Basecamp Fast Resolution, yaitu tampilan layar monitor Anda, yaitu beresolusi 1920 x 1080. Yang kedua, Output Scale Resolution. Ini adalah video yang dihasilkan, yaitu resolusinya. Resolusi perekaman video ini yaitu 1920 x 1080. Oke, seterusnya kita pergi ke audio. Di audio di sini ada general. Pertama, sample rate. Ya, ini adalah settingan defaultnya. Bisa lebih tinggi lagi, yaitu 48.0 kHz. Itu lebih bagus daripada 44.1 kHz. Oke. Device. Di sini desktop audio. Ya, kita setting default aja ya, karena biar sistem monitor kita menghasil suara dari monitor ini, dari komputer, yaitu mix audio default. Ini bisa kita pilih disable atau default. Ini akan otomatis tersambung kepada perangkat yang bisa merekam dan menangkap suara, seperti mikrofon 8 USD. Ini juga bisa dipakai. Oke, yang ini tidak perlu dilihatkan. Oke, kita langsung ke outputnya saja. Di sini streaming, di sini ada tulisan streaming, recording. Oke, sebelumnya ini bukan tampilan pertama dari output. Di bagian output, kita di sini ada pilihan simple. Nah, di situ nanti bakal ada settingan yang baru lagi seperti ini. Oke, kita langsung ke ini. Sini di advance ini ada pilihan stream, recording, audio, dan revolve buffer. Kita tidak akan membahas streaming, tetapi recording. Nah, di sini juga bukan tampilan utama, tapi ini sudah saya setting. Oke, tampilan utamanya seperti ini. Oke, di sini kita memilih tipe standar, ya, karena standar saja. Kedua, recording pad, di mana kita ingin menaruh hasil rekaman kita. Ya, saya menyimpannya di C, user administration, dan download. Terus recording format. Recording format ini bukan MP4 saja, ada MKV dan lain-lainnya. Tapi saya menyarankan untuk memilih MP4 karena ya mudah dan banyak orang yang memakai MP4 ya, karena bisa dibaca di dalam, misalnya kalian ingin mengediting, itu bisa masuk di software editingnya MP4. Kalau MKV ya juga jarang bisa ada software yang melihat format data videonya. Sini audio track, saya sarankan untuk mengklik semuanya, tapi lebih baik ya 4 aja, karena audio track ini untuk merekam suara dari software ini tersebut, PC tersebut, yang ada software, misalnya kalian buka Google, suara YouTube
suara game itu bakal terekam gitu. Terus encode, di sini saya memilih Nvidia Envisage, tapi ada pilihan lain seperti ini ya. Kalau di sini saya memakai Nvidia Envisage karena Nvidia itu memakan graphic card jika kita lagi record ini ya, yaitu memakan graphic card kita gitu yang berproses, bukan CPU kita yang bekerja. Sedangkan X64 itu dia bekerja menggunakan CPU. Jadi ya aku saranin kalau misalkannya CPU kalian bagus gitu kan, yang kayak high low itu kan ya nggak apa-apa sih, CPU aja, pakai CPU. Misalkannya kalian tergantung kebutuhan dan kemampuan komputer sih masing-masing ya. Kalau misalkannya grafik card kalian dewa gitu ya, pakai grafik card aja gitu sambil main game gitu kan, itu lebih lancar mainnya, tergantung sih, tergantung pemakaian. Terus di sini ada rescale output. Di sini harus sama dengan kayak ini ya, di sini output scale ya, karena itu yang menghasilkan dari rekaman itu resolusinya. Terus di sini ada rate control, yang artinya itu tuh adalah constant bitrate, yang artinya selama kita merekam bakal stay dengan settingan kita. Seperti saya di sini menyeting bitrate-nya 45.000 kbps ya. Sebenarnya ini nih cuman apa ya, ada ketentuannya sih, ini saya tampilkan. Nah itu ada ketentuan bitrate. Jadi semakin misalkannya kalian memakai scale output ini resolusinya di bawah, misalkannya kan di situ kan 480 itu nggak bisa tuh, 4050 ini harus berapa gitu. Nah itu nggak bisa karena ya apa, memakan banyak RAM juga. Kalau bitrate semakin besar memakan banyak memori gitu. Jadi ya untuk 180 ya paling minimal itu 5000 sih untuk main game ya gitu. Misalkannya bitrate-nya 6000 main game, ngerekam game gitu kan, itu bakal gerakannya bakal mulus gitu. Terus di sini present, di sini kita pilih quality, profilnya height ya. Di sini ada presetnya, ada pilihan performance. Jadi kalau kita pilih performance, kita bakal milih performance misalkannya apa, misalnya kita lagi main game. Nah jadi performance main game kita tuh nggak terganggu sama sekali dari rekaman ini gitu. Oke, itu aja sih. Max B frame-nya harus 2 ya, nggak tahu kenapa sih, kurang tahu, tapi orang-orang bilang harus 2 gitu. Terus ke audio, di sini ya audio bitrate-nya kita naikin aja 320 semua ya, karena nggak makan juga sih. Udah kalau udah kita apply ke oke. Terus itu kan tampilan awalnya itu kan gelap ya seperti ini. Nah gimana sih bisa kayak ngerekam seperti ini? Misalnya saya buka itu kerekam gitu. Nah itu kita harus pertama-tama harus kita lakukan yaitu adalah di sini di scan. Kita harus pada awal tuh kan itu nggak ada ya, kosong atau nggak ada satu, tapi di sini kosong. Jadi kita tambah aja di sini scan 2 kan gelap seperti ini kan ya. Udah. Terus karena gelap, misalkannya kita mau ngerekam display kita ya kan, seperti ini, bisa di Google, YouTube, apapun ya. Sini aja display capture. Oke. Udah. Ini capture cursor ini kayak cursor hair kita ini bakal hilang, bakal ada gitu. Nah gitu. Kalau misalnya aku saranin misalnya kalian pengen ngerekam game gitu, kalian lagi main game ya, kalian tinggal ADD aja. Di sini ada pilihan game capture. Oke. Nah di sini ada mode. Di sini capture full screen application itu kayak display capture gitu. Kalau di sini capture specific window ya kita bisa milih gitu mana yang Windows software yang mau kita rekam. Misalnya di sini apa, kayak di sini kan Destination Center ini, misalnya kita lagi buka Google gitu kan, kita bisa tuh ngerekam di sini, rekam Google-nya gitu.
gitu. Lebih aman, lebih performance lebih aman daripada capture full HD scan. Oke sih, udah itu aja. Kalau udah ya tinggal start aja. Ya, udah. Mungkin itu aja dari saya. Makasih udah nonton. Ya. Terima kasih.